Kenapa Singapura lebih berhasil memberantas korupsi dibanding Indonesia? Kalau kita bicara soal korupsi di Asia, ada satu perbandingan yang selalu menarik: Indonesia dan Singapura, dua negara tetangga, sama-sama di Asia Tenggara, sama-sama pernah menghadapi tantangan integritas dan tata kelola. Tapi hasilnya hari ini sangat berbeda. Singapura sekarang termasuk negara dengan tingkat persepsi korupsi paling rendah di dunia. Pada CPI 2024, skornya 84 dan berada di posisi ketiga dunia. Sementara Indonesia berada di 37 yang menunjukkan tantangan korupsi masih serius. Jadi pertanyaannya sederhana tapi penting. Kenapa Singapura jauh lebih berhasil memberantas korupsi dibanding Indonesia? Apakah karena orang Singapura lebih jujur? Apakah karena budaya mereka lebih baik? Atau sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu soal sistem? Menurut saya jawabannya ada pada satu hal utama. Singapura membangun sistem anti korupsi yang sederhana, tegas, dan konsisten. Indonesia punya niat, punya lembaga, punya aturan, tetapi masih terlalu sering berhadapan dengan kompleksitas, kompromi, dan ketidakkonsistenan. Satu, Singapura memperlakukan korupsi sebagai ancaman negara, bukan sekadar pelanggaran biasa. Salah satu perbedaan paling besar adalah cara negara memandang korupsi. Di Singapura, korupsi diperlakukan sebagai ancaman serius terhadap negara, pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat. Pemerintah dan CPIB secara resmi menekankan sikap zero tolerance terhadap korupsi. Ini penting. Karena kalau negara benar-benar menganggap korupsi sebagai ancaman utama, maka responsnya juga akan serius. Bukan sekadar slogan, bukan sekadar pidato, tapi benar-benar dibangun menjadi kebijakan yang konsisten. Di Indonesia, korupsi juga jelas dianggap masalah besar. Kita punya KPK, kita punya hukum, kita punya banyak wacana pemberantasan korupsi. Tapi masalahnya, dalam praktik pesan yang sampai ke publik sering terasa campur aduk. Kadang terlihat tegas, kadang terlihat lemah, kadang serius, kadang justru terasa penuh kompromi. Nah, disitulah bedanya. Singapura memberi pesan yang sangat jelas. Korupsi itu berisiko tinggi, memalukan, dan tidak boleh ditoleransi. Dua, lembaga anti korupsinya ramping, fokus, dan jelas. Singapura punya lembaga utama bernama CPIB atau Corrupt Practices Investigation Bureau. CPIB adalah badan khusus yang menyelidiki tindak pidana korupsi di bawah kerangka hukum Singapura. Yang menarik, model Singapura itu relatif ramping. Fokusnya jelas, mandatnya jelas, rantai komandonya jelas, jadi mesin anti korupsinya tidak terlalu rumit. Sementara di Indonesia kita memang punya KPK yang sangat penting, tapi ekosistem penanganan korupsi jauh lebih kompleks. Ada KPK, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada inspektorat, ada BPK, ada BPKP, ada pemerintah daerah, ada banyak lembaga pengawasan lain. Secara teori ini bisa bagus karena banyak pihak ikut mengawasi. Tapi dalam praktik, sistem yang terlalu kompleks sering membuat koordinasi lebih berat, tumpang tindih lebih besar, dan friksi lebih mudah muncul. Jadi perbedaannya begini, Singapura punya mesin yang lebih sederhana, tapi sangat disiplin. Indonesia punya mesin yang lebih besar, tapi lebih rumit dijaga ritmenya. Tiga, Singapura tidak cuma menindak, tapi juga mencegah dan mendidik. Ini poin yang sangat penting. Keberhasilan Singapura bukan hanya karena mereka menghukum orang korup, tetapi karena mereka juga serius memperbaiki sistem dan membangun budaya anti korupsi. CPIB menekankan bahwa pencegahan, outreach, dan deterrence adalah bagian utama strategi Singapura selain penegakan hukum. Mereka juga aktif bermitra dengan sektor swasta dan publik untuk penguatan tata kelola. Artinya mereka tidak cuma bertanya siapa yang harus ditangkap, tapi juga bertanya celah sistemnya di mana, prosedur mana yang harus diperbaiki, bagaimana publik makin intoleran terhadap korupsi. Indonesia sebenarnya juga bergerak ke arah itu. KPK juga punya fungsi pencegahan, pendidikan, dan penguatan integritas. Tapi lagi-lagi perbedaannya ada di konsistensi pelaksanaan dan kedalaman pengaruhnya. Di Singapura, tiga hal itu terasa menyatu sebagai sistem negara. Di Indonesia, seringkali penindakan, pencegahan, dan edukasi masih terasa berjalan dengan tantangan yang besar dan hasil yang belum merata. 4. Singapura berhasil membangun budaya yang makin tidak toleran terhadap korupsi. Ini sangat menarik. Dalam survei publik yang dirilis CPIB, 97% responden menilai upaya pengendalian korupsi di Singapura baik, sangat baik, atau sangat excellent. Survei yang sama juga menunjukkan tingkat intoleransi publik terhadap korupsi meningkat, dan faktor yang paling sering disebut adalah hukuman berat, hukum yang efektif,
kemauan politik, dan budaya zero tolerance. Kenapa ini penting? Karena korupsi tidak hidup hanya di kantor pemerintah. Korupsi juga hidup di kepala orang, di kebiasaan, di pembenaran, di budaya sehari-hari. Kalau masyarakat masih menganggap suap kecil itu wajar, kalau hadiah ke pejabat dianggap biasa, kalau konflik of interest dianggap sepele, maka korupsi akan terus punya tempat hidup. Singapura berhasil membuat publik ikut menjaga standar, sementara Indonesia masih bergumul dengan budaya permisif terhadap hal-hal kecil. Kita masih terlalu sering dengar kalimat seperti, "Yang penting urusan beres." Semua orang juga begitu. Sudah biasa. Jangan terlalu idealis. Nah, masalahnya korupsi besar hampir selalu tumbuh dari toleransi terhadap penyimpangan kecil. 5. Indonesia menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Sekarang kita harus jujur, membandingkan Indonesia dengan Singapura itu tidak bisa sepenuhnya lurus, karena ukuran dan kompleksitas negaranya sangat berbeda. Singapura adalah negara kecil, sangat terpusat, dan jauh lebih mudah diawasi secara administratif. Indonesia, negara besar, kepulauan, desentralisasi, banyak pemerintah daerah, banyak pusat keputusan, banyak variasi kapasitas birokrasi, dan ini sangat berpengaruh. Penelitian di jurnal KPK menunjukkan bahwa desentralisasi dan demokrasi lokal di Indonesia tidak otomatis menurunkan korupsi. Dalam kondisi tata kelola yang lemah, kekuasaan justru bisa terlokalisasi menjadi arena rente, patronase, dan aliansi ekonomi politik di level daerah. Artinya, Indonesia menghadapi korupsi yang bukan hanya dari pusat, tapi juga dari banyak titik di daerah. Jadi kalau Singapura melawan satu sistem yang lebih terpusat, Indonesia harus melawan banyak arena korupsi sekaligus. Dan tentu ini membuat pekerjaan jauh lebih sulit. 6. Politik dan patronase di Indonesia membuat korupsi lebih sulit diputus. Salah satu akar besar di Indonesia adalah hubungan antara kekuasaan, jaringan, dan kepentingan. Dalam banyak kasus, korupsi tidak berdiri sendiri. Dia terhubung dengan biaya politik, relasi bisnis, patronase, balas jasa, dan kepentingan kelompok. Penelitian tentang demokrasi lokal dan korupsi di Indonesia menunjukkan bagaimana aliansi elit politik dan pengusaha lokal dapat membentuk arena rente yang kuat, terutama dalam izin, proyek, pengadaan, dan pengelolaan posisi birokrasi. Nah, ketika struktur seperti ini kuat, pemberantasan korupsi jadi jauh lebih sulit karena yang dilawan bukan cuma individu, tapi jaringan kepentingan. Singapura juga tentu punya risiko korupsi, tapi sistem mereka relatif lebih efektif memutus sinyal bahwa kekuasaan tidak boleh dipakai untuk transaksi kepentingan pribadi. Di Indonesia pesan itu belum selalu sekuat itu. 7. Singapura konsisten, Indonesia sering naik turun. Kalau saya harus menyederhanakan perbedaannya dalam satu kata, kata itu adalah konsistensi. Singapura membangun reputasinya bukan lewat satu gebrakan besar, tapi lewat konsistensi puluhan tahun. Data CPIB 2024 menunjukkan kasus sektor publik tetap rendah, tingkat penyelesaian investigasi tinggi, dan tingkat conviction rate untuk kasus CPIB mencapai 97%. Pesan yang muncul sangat jelas, sistemnya bekerja dan bekerja terus. Indonesia juga punya momen-momen kuat dalam pemberantasan korupsi. Kita pernah melihat penindakan yang sangat kuat. Kita pernah punya kepercayaan publik yang besar pada lembaga anti korupsi. Tapi masalahnya perjalanan itu sering terasa naik turun. Ada kemajuan, lalu ada hambatan, ada harapan, lalu ada kemunduran, ada semangat, lalu muncul keraguan soal independensi dan keberlanjutan. Dan dalam perang melawan korupsi, naik turun seperti ini sangat mahal, karena korupsi paling takut pada sistem yang konsisten, bukan pada gebrakan sesaat. 8. Jadi apa pelajaran untuk Indonesia? Pelajaran dari Singapura bukan berarti Indonesia harus meniru semuanya mentah-mentah, karena konteksnya berbeda jauh. Tapi ada beberapa pelajaran penting. Pertama, sistem anti korupsi harus jelas, tegas, dan tidak membingungkan. Kedua, penegakan harus konsisten, bukan musiman. Ketiga, penyimpangan kecil harus diperlakukan serius, karena dari situlah budaya korupsi tumbuh. Keempat, pendidikan publik harus terus membangun rasa bahwa korupsi itu bukan sesuatu yang normal. Dan kelima, negara harus memberi sinyal yang tidak ambigu. Siapapun yang korup, risikonya nyata. 9. Penutup. Jadi, kenapa Singapura lebih berhasil memberantas korupsi dibanding Indonesia? Bukan karena mereka punya manusia yang lebih suci.
Bukan karena mereka tidak punya godaan, bukan juga karena Indonesia tidak punya niat, tapi karena Singapura berhasil membangun sistem yang lebih sederhana, lebih tegas, lebih konsisten, dan lebih intoleran terhadap korupsi. Sementara Indonesia masih harus berjuang dengan tantangan yang jauh lebih kompleks. Negara yang besar, desentralisasi, patronase politik, budaya permisif, dan konsistensi kelembagaan yang belum selalu kuat. Kalau kita ingin belajar dari Singapura, pelajaran terbesarnya bukan sekadar soal hukum, tapi soal disiplin sistem. Karena pada akhirnya korupsi tidak kalah hanya dengan pidato. Korupsi kalah ketika sistem membuatnya sulit, berisiko, dan memalukan. Kalau Anda suka pembahasan seperti ini, subscribe channel ini. Karena memahami korupsi tidak cukup hanya dari kasusnya. Kita juga perlu memahami sistem, budaya, dan cara negara membentuk integritas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Perbedaan Singapura dan Indonesia bukan sekadar soal hukum, tetapi soal konsistensi menjaga integritas sebagai cara negara bekerja.